Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali lagi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di hari Jumat ini. Saya percaya setiap kita pasti tetap semangat, tetap terus setia untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita akan mulai menerah doa kita hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, karena anugerah-Mu kami masih ada sampai hari ini, karena kekuatan daripadamu kami masih boleh ada. Kami percaya Tuhan bukan kuat gagah kami, tetapi semua hanya karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Memberkati ibadah menara doa pada siang hari ini, biar ibadah menara doa siang hari ini boleh menguatkan, memberkati, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa mengecap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati menara doa ini dari awal pertengahan hingga akhir, biar Tuhan sendiri yang beracara dan Tuhan memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan masih dapat ada dan bekerja sampai hari ini. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu buat setiap kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dengan hati bersyukur kita datang kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini
kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah, yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah nama-Mu, nama-Mu yang heran, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, aku sembah, Engkau sungguh baik. Aku sembah,
Engkau sungguh dahsyat. Haleluya. Aku puji namamu, aku bersyukur, aku berterima kasih karena Engkau baik. Haleluya. Engkau ku sembah namamu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Engkau dahsyat. Kami masyurkan. Tidak ada yang mustahil. Kami tinggikan bagi namamu. Tidak Yesusku. ada yang mustahil. Terima kasih, syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu ya Bapakku. Terpujilah Engkau Yesusku, Yahwehku yang kudus. Pengorbananmu yang dahsyat, aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, aku berterima kasih Bapakku. Kami melihat haleluya, 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 haleluya. Kami hanya bisa bersyukur melalui lidah mulut kami ya Bapa. Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat, saudara haleluya, 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 glory, 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 glory. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin glory, 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 kaya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Katakan dalam bahasa Inggris, and now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong, amin. and let the poor say I am rich, Because of what the Lord has done for us. Kini sekali lagi katakan, Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. syukur. Syukur. Haleluya,
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti pujian yang kami naikkan pada siang hari ini, di mana ketika kami lemah, kami tetap berkata kami kuat. Ketika kami berkekurangan, kami tetap berkata kami kaya. Karena kami tahu bukan keadaan kami yang kami lihat sekarang ini, tetapi kami melihat janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi di kehidupan kami. Kami tidak mengerti kapan, waktu, saatnya, tetapi kami yang pasti percaya bahwa Engkau tidak akan pernah mengingkari setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan siang hari ini yang datang dengan membawa segala pergumulan, masalah beban hidup kami, seperti pujian ini, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berkekurangan, kami akan diperkaya. Dan setiap kami Tuhan selesai menara doa ini, kami akan mendapat berkat-berkat yang baru, mujizat-mujizat yang baru, kesembuhan-kesembuhan yang datang dari Tuhan. Karena kami percaya di hadirat Tuhan selalu ada berkat, di hadirat Tuhan selalu ada mujizat, di dalam hadirat Tuhan selalu ada anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Dan ajar Tuhan untuk setiap kami mengerti, bukan dengan mata jasmani kami, tetapi dengan mata iman kami dapat mengerti bahwa Tuhan masih dapat bekerja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan-Mu, buat mujizat-Mu, buat pertolongan-Mu. Sampai hari ini kami masih ditolong, sampai hari ini kami masih diberkati, sampai hari ini kami masih diampuni. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami semakin hari akan Kau semakin pakai dengan luar biasa untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, memberkati biar firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh membawa pertumbuhan iman kami, sehingga iman kami boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang disampaikan hanyalah berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh pembacaan firman Tuhan dan khotbah siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, hari ini pembacaan kita dari kitab Ayub pasal 38, 39, 40. Ayub 38, 39, 40. Saudaraku, setelah sekian lama Ayub bersungut-sungut, dan setelah sahabat-sahabatnya juga saling menyanggah, dan terakhir Elihu mengungkapkan kata-katanya, walaupun Elihu ini lebih muda, itu sebabnya dia berkata-kata setelah yang tua-tua itu mengeluarkan pendapat. Maka Tuhan berbicara. Jadi setelah sekian lama Tuhan diam mendengar sungut-sungut Ayub. Kemudian sahabat Ayub saling berbantah menyangga Elihu. Baru kemudian Tuhan memberi jawab kepada Ayub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang Tuhan itu berdiam diri tatkala kita bersungut-sungut, tatkala kita berbantah-bantah, Tuhan itu berdiam diri. Dan Tuhan menjawab itu saat-saat yang paling akhir, tidak pada permulaan, tidak. Jadi Ayub dibiarkan begitu lama. Ayub yang tadinya ingin mengerti mengapa aku mengalami yang demikian ini. Dan pada akhirnya baru Tuhan menjawab. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa kita tidak bisa memaksa untuk Tuhan menjawab kita.
Kita tidak bisa mendesak Tuhan supaya Tuhan segera menjawab kita sehingga kita mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan justru membiarkan. Dan Tuhan pada akhirnya akan menjawab seluruh ketidakmengertian kita. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Seperti Ayub mengatakan, kalau dulu aku hanya mengenalmu dari kata orang saja, sekarang mataku sendiri melihat engkau, merasakan engkau, mengalami engkau. Dan ini adalah jawaban Tuhan. Jadi mengapa Tuhan diam? Supaya Ayub bisa mengalami pribadi Tuhan. Ayub bisa memandang ajaibnya Tuhan. Ayub bisa mengenal lebih dekat kepada Tuhan bukan karena kata orang. Nah saudaraku, keberadaan Ayub yang menderita, kemudian akhirnya Tuhan menjawab, itu merupakan suatu pengalaman supranatural yang luar biasa. Dan biarlah kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seperti Ayub alami. Setelah sekian lama kita bertanya-tanya, setelah sekian lama kita menderita, sekian lama kita ada dalam sakit krisis, maka diharapkan saudara mendapat jawaban dari Tuhan. Dan dikatakan pasal 38 ayat 1, maka dari dalam badai Yahweh menjawab Ayub. Rupanya Tuhan menjawab Ayub ini di dalam badai. Ya jelas kalau ini langsung ada suara begitu. Tidak seperti yang lain-lain melalui nabi atau bagaimana. Tetapi ini Tuhan langsung menjawab lewat badai. Ya, ada suara begitu ya. Nah saudaraku, apa jawaban Tuhan? Kalau bisa saya simpulkan, jawaban Tuhan itu menyadarkan Ayub bahwa Ayub itu beda level dengan Tuhan. Sehingga Ayub tidak boleh memprotes, tidak boleh bersungut-sungut seperti Ayub berhadapan dengan sahabatnya. Beda level. Ya. Jadi kalau beda level, kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan, cara kerja Tuhan. Jadi yang paling baik kalau beda level itu ya diam saja. Ya. Kecuali kalau kita sama levelnya, kita diterangkan bisa mengerti. Tapi kalau beda level, nggak akan bisa mengerti. Nah Tuhan mengatakan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Ya, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ya, jadi kalau Ayub merasa selevel dengan Tuhan, itu sebabnya dia bisa protes seperti kepada temannya. Maka Tuhan langsung menanyakan, waktu aku meletakkan dasar bumi itu kamu di mana? Jelas-jelas tidak level. Artinya apa? Jelas-jelas Ayub tidak bisa mengerti apa yang dirancang Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan. Ayub tidak bisa mengerti. Itu sebabnya saudaraku, seringkali kita juga menganggap Tuhan itu selevel dengan kita. Padahal tidak, jalanmu bukan jalanku, kepikiranku bukan kepikiranmu. Makanya kalau toh kita menganggap diri kita benar, tetap tidak begitu. Karena memang levelnya beda. Saudaraku. Nah saudaraku, tatkala Tuhan seolah-olah ya bertanya kepada Ayub, kamu di mana? Maka Ayub tidak bisa menjawab. Ayub sadar bahwa dia bukan levelnya Tuhan. Di dalam kitab Yeremia Tuhan mengatakan, tidakkah aku berhak membuat bentuk yang lain dari tanah liat yang segumpal itu? Kalau aku bentuk sebuah guci kemudian aku
rombak, aku bentuk sebuah bejana yang lain, yaitu suka-sukaku. Kamu sebagai manusia ya menyerah saja. Jangankan manusia dengan Tuhan. Kadang-kadang kita dengan bos kita juga nggak bisa apa-apa. Sama seperti kasus Yusuf dengan kakak-kakaknya, yang kakak-kakaknya direkayasa supaya piala Yusuf itu ada pada Benyamin. Ya, menurut kakak-kakaknya, kami tidak mencuri. Kok bisa piala ini ada di karungnya Benyamin? Nah, saat Yehuda datang menghadap, dia bilang, ya Tuhan, ya Perdana Menteri, apa yang harus kami bela? Kami tidak bisa membela diri kami. Artinya apa? Walaupun kami benar, walaupun kami tidak mencuri, kami tidak bisa membela diri kami. Mengapa? Karena levelnya beda. Dan apa? Dan kalau toh orang-orangnya Yusuf merekayasa sedemikian rupa, ya yang rendahan itu ya tinggal terima saja, ya gimana lagi. Wong yang punya kuasa merekayasa. Bukankah hari-hari ini kita juga mengalami demikian? Kalau setiap pimpinan partai politik bisa merekayasa siapa yang masuk di dalam DPR, siapa yang masuk di dalam DPRD, ya kan? Itu kan hak-haknya dia. Ya, ada kemarin yang sudah masuk sesuai pendapatan suaranya di DPRD, tahu-tahu disuruh mengundurkan diri, kemudian orang baru yang nggak dapat suara malah bisa masuk. Begitu juga di tingkat DPR, kan begitu. Ya, dan itulah menghadapi orang yang tidak level, kita harus pasrah, kita harus percaya. Kalau saya katakan tadi orang-orang mungkin yang punya kekuasaan itu bisa berbuat yang semena-mena dengan maksud yang jahat, tetapi Tuhan kadang-kadang berbuat sesuatu tapi maksudnya Tuhan itu selalu baik. Itu yang perlu saudara pegang. Maksudnya Tuhan menguji, itu pasti akhirnya mendatangkan kebaikan. Nah, itu sebabnya pasrah saja. Seperti tanah liat yang lembek, dibentuk apa saja ya pasrah saja sudah. Nyerah saja, mau apa. Maka kata Yehuda, apalah yang bisa kami tunjuk, bisa kami buktikan kalau kami tidak mencuri. Nggak bisa. Ya, kami ini jadi hambamu sudah, Tuhan sudah menunjukkan kepada kami kesalahan-kesalahan kami, ya sudah kami terima walaupun kita tidak merasa mencuri piala itu, tapi ya sudah kalau kamu rekayasa ya sudah suka-sukamu lah. Ya sudah ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar menyerah dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Kalau dia punya cara yang berbeda yang tidak bisa kita mengerti, pada akhirnya justru cara yang berbeda itu membuat Ayub mengenal Tuhan. Dari kata orang dulu aku mengenal sekarang. Nah, itu karena cara Tuhan yang ajaib tadi yang gak bisa dimengerti. Dan Ayub diganti 2 kali lipat. Itu cara Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Asal kita pasrah, suka-sukamu Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, kita tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas, punya roh yang lemah lembut, punya roh yang pasrah, yakin bahwa Tuhan Bapa yang baik. Kalaupun kita tidak mengerti apa yang kita alami, percaya satu saat kita akan mengerti dan dipermuliakan, lebih tinggi, lebih diberkati.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku doakan berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, bye-bye. Sampai jumpa besok.